أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat undangan dan jamaah taklim Ar-Ridha, baik yang ada di Jatiwangi maupun dari Jakarta, saya sangat-sangat gembira dan insya Allah bahagia. Saya merasa Anda sudah memahami tentang syarat-syarat orang yang beriman. Itu harus zuhud, berilmu, dan berakal. Dan Anda yang dari Jakarta, subhanallah, tekun walaupun jauh. Dan saya juga berterima kasih kepada jamaah yang masih muda-muda mengambil alih kepanitiaan tiap malam Jumat yang di Jakarta pindah ke Jatiwangi, sehingga masyarakat Jatiwangi khususnya yang di Gang Mawar tidak terlalu direpotkan oleh masalah konsumsi yang dari Jakarta. Semuanya dilayani dari jamaah Jakarta. Di Jatiwangi dikasih kesempatan untuk dibebani sedikit, menyediakan seperti sekarang di tempat. Kemudian yang kedua, sebagai ini katakanlah makanan ringan. Kalau ringan itu sebetulnya opak atau kerupuk, ya ternyata itu lain, malah ada apa. Kemudian juga lain-lainnya. Nanti kalau Idul Kurban itu hajatnya Ar-Ridha yang ada di Jatiwangi. Ingat, hajatnya Ar-Ridha yang di Jatiwangi. Nanti dari Jakarta membantu. Tapi kalau yang sekarang ini majelis taklim pindah, hanya disertakan memperingati Isra Mi'raj. Bukan hanya tanggal 27 Rajab aja, dari tanggal 1 Rajab sampai hari Rajab itu boleh memperingati Isra Mi'raj. Hanya kejadiannya pada malam 27 Rajab.
10 juta. Siapa yang berani berdiri di sini dan menyampaikan kenapa terjadi seperti itu? Ada peristiwa Isra Mi'raj. Apa syariatnya? Apa tarekatnya? Apa hakikatnya? Dan apa makrifatnya? 10 juta. Kasih saya waktu 5 menit. 10 juta kontak. Maaf, saya bukan menyepelekan atau menghina para kiai ustaz atau yang disebut oleh ulama. Yang diceritakan hanya perangkatnya, ininya. Dia nggak tahu syariatnya apa, tarekatnya apa, hakikatnya apa, makrifatnya apa. Jangan dijelaskan tentang dia melihat surga, melihat bagaimana tumpahnya Bilal dan segala macam. Enggak usah diceritakan. Tumpah kita kok nggak kedengaran? Kenapa tumpah Bilal kedengaran? Karena jarang sholat. Kalau yang sering sholat, yang banyak ya kedengaran. Masih ada 3 menit. Saya nggak bohong. Kalau saya bohong, Ustaz, kalau benar-benar. Ya kalau misalnya hanya 10% ya 1 juta. 20% benar 2 juta. Kalau 100% 10 juta. Saya sendiri takut untuk menyampaikan ini. Karena bukan dari manusia saya mendapatkan penjelasan secara rinci. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak salah, dari Malaikatul Muqarrabin yang tidak pernah bohong, yang selalu benar, bukan kayak setan yang selalu salah. Saya juga tadi minta boleh ujian, itu rahmat dari Allah, tapi lagi acara, tolong ya Allah, sebab ini lagi mengagungkanmu, menyanjungmu, mempertahankan agamamu ya Allah ya Rabb. Biarlah di tempat lain yang juga di sini ya gerimis-gerimis saja. Kalau gerimis juga yang diundang nggak datang itu kelewatan. Ya syukur kalau dia sholatnya udah diterima. Kalau belum, Masya Allah. Ini supaya Anda sami'na wa ata'na. Belum lama peristiwa sekitar 1 minggu yang lalu di Kalimantan, di Banjarmasin, 7 kilo dari kota Banjarmasin, di suatu pemakaman ada yang menangis setiap malam sampai 4 malam berturut-turut. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk membongkar kembali kuburan, dan sudah 4 hari tertutup. Keluarganya menggali, ternyata masih. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dirawat. Begitu sembuh dan normal, dia menangis dan bersyukur. Dipanggil semua keluarga, orang-orang di rumah sakit juga mendengar. Apa pesannya dia? Jangan tinggalkan sholat. Perbuatan baik apapun tidak ada arti kalau kita tidak sholat, meninggalkan sholat. Syarat mutlak untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah sholat yang diterima. Sedangkan tinggal sholat ada 4. Baik, tumanina, benar, dan khusyuk. Saya kembali lagi ke yang awal. Di situ dikatakan ternyata
baru ya peristiwa Isra Mi'raj itu para malaikat mengatakan benar Allah Rabbu mengatakan bahwa manusia lebih mulia dari aku, kata para malaikat. Jibril alaihissalam saja tidak bisa ke Sidratul Muntaha, tidak bisa ke Arsy yang lebih tinggi, dia hanya sampai ke lapis langit kedua. Tapi Muhammad Rasulullah sampai dan berhadapan dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tapi beliau tidak pernah menceritakan kayak apa, seperti apa. Kenapa? Beliau amanah. Yang dia sampaikan perintah. Ada sebab musabab. Kapan Rasulullah mendapatkan wahyu? Yang pertama sekali setelah jadi nabi kemudian rasul, tanggal 17 Ramadan. Dari Ramadan ke Rajab berapa bulan? Syawal. Ya, orang sini bilang aktif. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. 10 bulan. Kalau orang mengandung mudah melahirkan, yang mengandung. Tapi kalau yang mengandungnya kanker mati. Kalau mengandung bayi udah lahir. 10 bulan ini beliau lakukan ya, dengan cara diam-diam menyampaikan wahyu itu kepada terutama sekali penduduk Makkah, bangsa Quraisy dan dari Bani Hashim, karena tidak berhasil di kota Makkah untuk menyampaikan wahyu dari Allah, hanya menambah Allah. Jadi kita diciptakan dari segumpal darah. Allah mengajarkan kalam, artinya ilmu, dengan sejelas-jelas. Gak ada yang percaya. Akhirnya beliau memutuskan di bulan yang ke-9, artinya bulan kemarin kan saya, sekarang Rajab, beliau ke Taif. Barangkali penduduk Taif yang terkenal lemah lembut mau menerima dakwah. Gitu. Pergilah dia ke Taif. Ternyata lebih kasar orang Taif daripada Arab Quraisy, Bani Hashim. Dilempari, diusir, dihina, sampai ada katanya darah yang netes dari tubuhnya, gak tahu bagian mana. Jangan mengada-ada. Oh jidatnya, oh punggungnya, jangan, karena kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan mereka aja. Pernah mukanya katanya nambah benjol. Kata siapa? Ya, gak boleh kita ini mengada-ada. Kemudian apa? Datanglah malaikat Jibril, diutus oleh Allah, bertanya kepada Muhammad Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bisakah dan bolehkah aku menolongmu membalas perbuatan dia? Ternyata Rasulullah SAW menolak. Dia tidak bersalah, wahai Jibril. Yang bersalah aku. Aku tidak bisa menyampaikan apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk tabligh, menyeru kepada manusia beribadah kepada Allah.
penggal lehernya. Nanya ke malaikat Jibril, nah di situ istrinya Abu Sufyan bisa lihat Jibril, tapi nggak bisa lihat Muhammad. Aneh kan? Orang lain bisa melihat Muhammad, nggak bisa lihat Jibril. Hebat yang mana? Dua-duanya nggak ada yang hebat. Kalau hebat, dua-duanya harus dilihat. Karena di situ banyak masih hatinya kotor. Banyak di dalam hatinya kemusyrikan, perbuatan syirik. Kamu lihat Muhammad nggak? Ya cari aja sendiri. Padahal Jibril melihat Muhammad di samping kanan. Kemana ya dia? Oh, dia nggak melihat. Katanya di dalam hati Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Sebab saya juga belum ketemu Jibril belum. Kalau udah ketemu saya tanya. Karena belum ketemu, ya. Yang akhirnya kesal dia. Kamu katanya ditanya, suruh cari sini. Ya, saya nggak bisa mengatakan apa. Cari aja sendiri. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, ya udah. Begitu. Pulang oleh. Kemudian apa? Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa dia nggak bisa melihat, sedangkan engkau yang makhluk gaib bisa dia lihat? Itu semuanya pertolongan Allah, Rabbmu dan Rabbku. Setelah pulang ngobrol sampai tertidur pulasnya enggak Muhammad. Jibril nggak pernah tidur, masa bareng tidur enggak. Nanti LGBT sama-sama ya. Enggak tidur. Dilihat, kasihan banget. Aku nggak boleh untuk membalas menolong. Ini orang mulia banget. Dalam hatinya Jibril mengakui dari situ aja. Mulia sekali. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah ya Allah, manusia seperti ini baru aku dapatkan seumur hidup sebagai malaikat yang membawa wahyu. Punya sifat seperti ini. Fakon, pemaaf. Udah jelas dia jujur sidik. Udah jelas dia amanah. Ini fasonah yang tidak pernah dipunyai oleh siapapun manusia. Lagi ngobrol, dibangunkan. Ini udah dekat ke waktu. Saya senja, artinya asyar kalau sekarang. Tiba-tiba langit berlubang dua. Nggak ada yang melubangin. Kekuasaan Allah, Sidratul Muntaha, membuka lubang dua, turun sinar. Ternyata dua malaikat Rahman dan Rahim langsung berdiri seperti manusia, seperti Jibril, menyapa Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau malaikat? Benar. Ada apa gerangan kau turun? Doa Jibril dikabul katanya. Doa Jibril dikabul. Dia mohon dengan kata-kata benar, ini manusia mulia. Padahal masih di sini. Benar mulia. Dia memaafkan orang yang telah menganiayanya, bahkan menghina. Terus ada apa? Kata Jibril, kami diperintah oleh Allah. Mohon maaf ya Jibril, saat ini wahyu tidak dibawa oleh engkau, tapi aku yang diperintah Allah dari Sidratul Muntaha, Ars. Apa yang kau bawa?
dengarkan. Satu malaikat Rahman mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini namanya Al-Fatihah, dan ini sudah merupakan satu surah, 7 ayat yang diulang-ulang. Coba dengarkan lagi. Tolong wahai Jibril, sahabatku, kau juga dengarkan. Kalau dia lupa, sampaikan. Diulang. Ternyata ke-7 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hafal Al-Fatihah. Awas, satu lagi. Malaikat terakhir, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai selesai. Begitu juga diulang selama 7 kali Rasulullah hafal. Untuk apa ini? Rasulullah bertanya, sebentar lagi akan ada perintah dari Allah melalui Jibril dan malaikat Mikail. Jibril ngomong, loh, saya belum dapat perintah dari, nanti akan datang malaikat Mikail mendampingi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau nulisin 5 juta ya? Ya, nggak apa-apa. Sebab kita harus tahu sebab-sebab, sehingga itu menjadi syariat. Diterusin nggak? Tapi malam ini nggak ada cerita tentang Dokter Mimin sama Satori ya, nggak ada. Soalnya pindah tempat. Setelah dia ini menyampaikan kembali, dan waktu mau kembali menjelma seperti sebenarnya malaikat. Subhanallah. Tapi karena pernah melihat malaikat Jibril seperti itu juga, dan Jibril sekarang sebagai manusia didamping beliau, tidak ada rasa takut, cuma kaget. Sekali kepak udah nggak kelihatan. Kecepatannya luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan para malaikat, makhluk manapun, baik jin maupun setan, apalagi manusia. Berdua menghafal, terus malaikat Jibril ngasih tahu tentang tajwidnya supaya benar bacaannya. Akhirnya sudah hafal. Rasul pulang, malaikat Jibril pun kembali. Besoknya ketemu lagi di situ. Pulang lagi, hanya pertemuan antara malaikat dengan manusia. Sebab sudah tidak ada daya upaya Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah. Di Makkahnya sendiri ditolak oleh kaumnya, kerabatnya. Di luar Makkah banyak mantan. Hanya ada kurang lebih 70 orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya kan tidak akan sebutkan namanya siapapun karena saya juga nggak tahu.
Ya, enggak tahu. Cuma di dalam tafsir Ibnu Katsir 70 orang kurang lebih. Dari 7 orang naik jadi 17 orang, naik jadi 27 sampai 70. Nah, nanti tanggal 17 lain lagi. Itu main nyoblos. Masa bodoh mau yang mana dicoblos? Kalau dia zolim, Anda ikut zolim yang nyoblos. Kalau dia baik, Anda ikut dapat pahala. Jadi istiqoroh lebih dahulu sebelum nyoblos. Dan minta kepada Allah apa yang diperbuat oleh mereka yang jadi capres, tanggung jawabnya. Walaupun suara kita ikut di dalamnya. Tapi kalau nggak ngomong seperti itu, ternyata dia berbuat aniaya dan zalim, Anda juga ikut andil. Hati-hati. Sampai di mana sih? Gara-gara nyoblos sih. Oh, 70 orang. Satu ketika malaikat Jibril lebih dahulu datang di Ka'bah dan dia tawaf. Selesai tawaf, dicari Muhammad kok belum datang. Tawaf lagi. Terus sampai beberapa kali tawaf. Kenapa? Dia sudah dapat perintah dari Allah, Jibril dan Mikail, untuk segera membawa. Ternyata itu sampai sore, sampai malam enggak ada. Begitu lewat tengah malam, kucil. Kenapa? Sembunyi-sembunyi Rasulullah ini menyebarkan agama tauhid ini. Nah itu dia. Pada bisa aja diculik langsung bisa. Tapi malaikat tidak pernah berkhianat. Dia selalu amanah. Biarlah dia datang sendiri. Nah, di sepertiga malam itulah Jibril dan Mikail uluk salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Anda ini? Kok ini siapa? Karena belum kenal. Ini Mikail. Tugasnya apa? Yang memelihara bumi dan langit atas perintah Allah. Yang menumbuhkan pohonan, yang menjatuhkan, yang adanya gerhana, itu kerjaan Mikail. Paling berat loh Mikail. Tapi bukan sendirian. Anak buah Mikail miliaran, mungkin triliun, seperti yang dikorupsi. Triliun. Jadi apa? Bukan sendiri. Nama Mikailnya memang ada, tapi anak buah Mikail, subhanallah. Dijumlahkan rambut manusia sedunia dengan jumlahnya Mikail, masih banyakkan Mikail. Begitupun Israel. Nama Israel hanya Jibril saja itu seorang. Lainnya banyak. Rocky Batib namanya ya banyak yang menjaga Anda kiri ke kanan kiri. Karena ini suasananya, suasana tausiah malam Jumat, saya merokok. Anda juga boleh minum, makan kue, nggak apa-apa. Ayo silakan. Supaya apa? Ada semangat. Nanti kalau nggak ngantuk loh. Ya ngantuk nanti sampai di rumah ditoel setan, biarin. Hari ini, malam ini juga, wahai Muhammad, aku diberitahu Allah untuk memberangkatkan engkau karena engkau sebagai hamba Allah menghadap Allah. Masya Allah, subhanallah, ketakutan, gemeteran, bukan gembira.
Waduh, aku akan nanti mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepadaku. Wah, sedangkan itu udah 10 bulan yang lalu. Hasilnya belum ada. Kalau aku dulu berniaga 10 bulan, subhanallah hasilnya luar biasa. Waktu jadi masih pemuda, waktu masih menjadi apa namanya itu suaminya Siti Khadijah, luar biasa. Ini 10 bulan untuk membawa orang supaya mau ya, masuk ke dalam agama Allah. Belum ada syahadat. Apakah orang yang mengikuti Rasul sebelum Isra Mi'raj ada yang mengumpat 2 kalimat syahadat? Enggak ada. Coba siapa yang awal pertama mengucap syahadat? Nabi Ibrahim. Para malaikat yang ada di Sidratul Muntaha dan Arsy. Jibril juga jadi ikut karena kedengaran. Setelah mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Malaikat langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus bersama-sama Allah dan para malaikat yang dikatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma sampai di situ, nggak pakai Sayyidina. Sabodo yang masih pakai silahkan. Tapi maaf ya, hidup Anda tidak akan pernah senang. Yang ada tutup lubang gali lubang. Itu pun kalau masih bisa dipakai, kalau enggak. Artinya dompetnya gitu. Akan selalu sengsara. Kenapa? Dalam surat An-Nur ayat 63, barang siapa memanggil nama Rasul Muhammad bin Abdillah disamakan dengan nama lain, maka aku murka, kata Allah. Subhanallah. Sampai dijelaskan di dalam tafsirnya, Sayyid yang awal dan tidak ada air, Allah Azza wa Jalla ini bisa disekutukan dengan Allah. Ada panggilan lagi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Ali disamakan dengan manusia sahabatnya. Allah murka, tapi masih banyak dia terserah. Saya mau enggak. Dulu sebelum tahun 90-an saya juga masih memakai Sayyidina. Setelah saya belajar dan mempelajari, ternyata ini salafiyah, ikut-ikutan. Masa kiai salah, masa ustaz salah, kan dia orang pinter bohong, bukan pinter benar-benar pinter. Ada dalam surat An-Nur, subhanallah. Kita tahu sendiri juga Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang pertama. Mau disamakan dengan Jumat Rasul Muhammad bin Abdillah, kurang ajar. Nanti namanya si Jumat ya. Makanya maaf saja yang masih salawatnya pakai Sayyidina. Saya tidak melarang, saya tidak menyuruh, tapi introspeksi diri. Hidupmu enak enggak? Senang enggak? Nikmat enggak?
apalagi bahagia. Jauh. Yang ada penuh fitnah, penuh suuzon, buruk sangka. Apalagi pada Allah buruk sangkanya. Udah berdoa terus sholat ini kenapa nggak dapat katanya gitu ya. Doanya nggak dikabul. Nah ini karena Sayyidina ini. Kalau Maulana boleh pemimpin di depan dia, nggak kayak orang-orang di sini pemimpin di belakang. Kalau beliau perang di depan, Syafi'ina yang akan memberikan syafaat. Boleh wakarimina. Tapi yang namanya apalagi sampai baginda disamakan dengan raja. Masya Allah. Nabi besar enggak gede. Semuanya tadi dikatakan nufarriqu baina ahadin min rusuli. Semuanya sama. Malah paling gede Nabi Adam. Yang akhirnya kan ada dalam banyak hadis-hadis, dicuci bersih dengan air jam-jam, dibedah dadanya. Enggak perlu. Dengan kuasanya Allah langsung berangkat dalam sepertiga malam itu ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Saya gak akan ceritakan tentang perjalanannya ngapain. Kayak dari Jakarta ke sana ada yang 2,5 jam, ada yang 4 jam, saya juga 4 jam macet. Ya. Maaf hadirin hadirat jamaah yang hadir malam ini. Betapa utamanya itu suratul Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah mendahului dari wahyu Allah kepada Rasulnya itu didahulukan. Ada apa gerangan? Barang siapa sudah benar tajwidnya membaca suratul Fatihah, subhanallah, dia akan dipanjangkan dan dia dalam perlindungan dan pertolongan Allah dari Fatihah. Ini belum ditambah yang lain. Fatihah disebutnya Ummul Quran dan banyak istilah-istilah. Dan dengan Fatihah yang benar, yang diterima oleh Allah, Allah menjawab apa yang kita sampaikan dari ayat-ayat surah Al-Fatihah. Itu menjadi penawar segala penyakit, baik lahir maupun batin. Syifa, bukan obat ya, penawar. Kalau obat itu harus diminum, harus disuntikan, ya, harus digebukin misalnya gitu ya obat. Ini penawar, ditawarkan, racun ditawarkan, segala macam tawar, enggak ada apa-apa. Tapi kebanyakan membaca suratul Fatihah asal bunyi. Padahal itu komunikasi antara makhluk dan khalik, di mana dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia memujiku, memujaku. Kata Allah, ada apa kau memuji kepadamu? Ar-Rahmanir Rahim. Dia memuliakan aku. Memang aku maha mulia, kata Allah. Dia memuliakan aku. Pasti ada sesuatu yang kau minta. Allah mengatakan begitu. Kalau udah kita ini Mi'raj,
Maliki yaumiddin, dia mengagungkan aku. Memang benar, semua milik. Aku ciptakan langit bumi dan seisinya, termasuk engkau. Dijawab lagi oleh si bulan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau benar hanya menyembah kepadaku, tidak disembah yang lain selain aku. Aku ingin bukti. Mulai Allah memberikan jawaban. Aku ingin bukti. Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kecil. Kalau engkau sudah benar menyembah kepadaku, aku tolong kamu dalam segala hal. Mau apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah ke jalan yang lurus benar dari sisimu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang-orang yang telah kau tunjukin mendapatkan kenikmatan rahmatmu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan seperti orang-orang yang telah engkau sesatkan dan engkau murkai. Udah mulai itu tauhidnya. Tapi kalau bacaannya benar Fatihah, kalau baru aja alhamdulillah udah gak ditolak. Apalagi alhamdulillahi rabbil alamin ditolak. Karena H kecil harus H marbutah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru Allah menjawab. Ini hanya Al-Fatihah. Allah menjanjikan menolong. Jadi kalau orang benar-benar membaca Fatihahnya sampai bisa menyatukan hati, jiwa dan akal pikirannya, itu bisa dibuat ruqyah. Nanti hakikatnya dapat rupiah. Bukan nangkep begini dibuang, masukin ke botol, bu. Bukan dikoplok dengan air, bukan. Hanya dengan suratul Fatihah yang benar. Pegang pusar orang itu, baik laki mau perempuan, tapi jangan dilihat. Sebab hati-hati di bawah pusar. Begitu juga di atas pusar. Dengan jempol tangan baca yang benar. Minimal 7 kali sembuh orang. Pulang udah, kalau udah pulang jangan nungguin dikasih. Sekarang semua dijual, ditukar dengan uang yang gak ada lagi, rupiah. Bohong itu rupiah semua. Saya mengalami dengan suratul Fatihah. Memang gak dapat duit, dapatnya rokok doang. Yang seter diinjak sembuh. Tapi dapatnya rokok. Sampai wah, kalau gitu berbosan dijual ke tukang rokok. Nanti dari tukang rokok balik lagi, itu sampai lulus subuh besar rokok. 1 tahun kerjaannya begitu. Kalau benar Fatihahnya, kalau enggak ya nggak bisa. Yang benar itu yang bagaimana? Ya. Ini karena ingin mulia. Kiatnya bagaimana? Baca. Sebab Allah memerintahkannya baca, iqra. Mentang-mentang udah hafal, enggak mau lihat surah Al-Fatihah, ngakuan, enggak ngaku dicetak. Kalau sholat ya masa baca Al-Quran ya enggak. Tapi sebelumnya baca supaya benar. Sampai didatangkan Imam Masjid Haram di WA banyak.
cara membaca menjalankan Fatihah itu mulutnya monyong, nggak ada yang lebar, nggak ada, ke depan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi bercakap-cakap. Aku aja dia belum pada benar Fatihahnya. Kalau benar jaminan dari Allah, aku tolong coba. Karena belum benar. Waktu ihdinas siratal mustaqim kayak Benyamin aja. Nyanya bagi duit dong, ayo dong kan gitu ya. Masa minta kepada Allah suaranya tinggi, rendah. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak imam-imam di masjid di musola, gimana mau dikasih? Songong. Nggak punya sopan santun. Kok minta pakai teriak? Ngaku aja dah. Nggak ngerti, nggak paham. Ini kebetulan, PR saya berat sekali. Sebab kalau saya salah menyampaikan azal sampai detik ini juga. Ini malaikat yang mau karabin ngasih tahu, kasihan itu yang zuhud. Allah memberikan kemurahan. Pas mulai ini berhenti udah, hujan berhenti. Kan tadi sana. Ya. Ini doanya jamaah dari Jakarta semua. Luar biasa. Saya hanya amin. Setelah memahami benar Al-Fatihah, Anda akan merasa apa? Optimis dalam segala hal. Kenapa? Akan ada pertolongan dari Allah. Tapi kalau masih ada ragu, Fatihah Anda belum benar. Jangan malu-malu di rumah buka Al-Quran atau turutan orang sini. Ya. Buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biarin anak-anak ngeledek segala macam, gak apa-apa. Lu bapak baca lagi Fatihah, katanya ya. Padahal surah baca khatam katanya bulan puasa Al-Quran. Kok sekarang Fatihah lagi dihafalin? Gak apa-apa. Panggil anak. Nah, ini Fatihah ini turunnya sendirian dari langit, dari Sidratul Muntaha di bawah malaikat rahmat. Dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah oleh malaikat rahmat, bukan dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi itu ya. Makanya di sini bukan saja keutamaan atau fadilah dari Fatihah itu, tapi ada beberapa hal yang itu rahasia Allah. Maka bacalah Fatihah yang benar. Alhamdulillah, setelah benar-benar dibawa. Ini kenapa juga 3 ayat terakhir Al-Baqarah, untuk menjelaskan tidak ada artinya orang Islam kalau tidak beriman. Tidak ada artinya orang yang beriman tapi nggak Islam. Di situ ada kata-kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Subhanallah. Tapi jangan diulang-ulang. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Murka Allah. Barang siapa mengulang-ulang ayat-ayat kemurkaan nanti tunggu yaumil hisab. Tapi masih ada aja menambah, mengurangi ayat-ayat, padahal udah dijaga kesuciannya Allah. Ini kenapa? Nafsu, ingin buru-buru dimaafkan, diberinya ampunan dan rahmat. Subhanallah. Ibadahnya nggak benar, mau gimana diampun?
bahkan ingin terhindar dari rongrongan atau apa saja orang-orang kafir. Ternyata dia bergaulnya dengan orang kafir terus karena Fatihahnya nggak benar. Sampai tinggal sholat karena bisnis, meeting, ya kongko tahu asar lewat masuk maghrib, ya. Hati-hati. Dan saya tidak perlu menjelaskan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Anda sering baca. Jangan dibuat main-main itu 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau itu dikabul, ada satu surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Aku angkat beban dari punggung dan juga beban yang ada di pundakmu itu. Aku lapangkan dadamu. Aku angkat derajat namamu. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jangan kau berpangku tangan. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu sementara kamu menghadapku ke Allah. Itu dari Fatihah di dalam sholat. Nanti ada komentar Allah dalam kita sholat. Subhanallah, saya sampai bukan meneteskan air mata, berdebar dan rasa takut. Jadi kalau orang yang sholatnya baik, itu langsung dia kenal Allah, Allah juga kenal. Dia akan dimudahkan segala urusannya. Kalau sholatnya tumanina, dia akan dicukupi oleh Allah, nggak pernah kurang. Apabila sholatnya benar, akan disantuni oleh Allah. Dan apabila sholatnya khusyuk, dia disayangi, diberinya surga firdaus, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ada 4 tingkatan. Minimal Anda sholatnya baik aja dulu. Kalau sudah latihan baik, insya Allah bisa tumanina. Kalau sudah latihan tumanina baik, akan jadi benar. Untuk benar kepada khusyuk paling gampang. Anda pernah mungkin dalam sholat takbirnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, itu bisa khusyuk. Kesananya enggak. Begitu mau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kunci masih di motor, mau pergi nggak bisa karena lagi sholat atau apa saja terdengar dan segala macam. Hanya dalam doa iftitah Anda bisa khusyuk. Kenapa yang lainnya enggak? Rata-rata dalam doa iftitah, apalagi hanya dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beberapa pantatnya gatal ya, lebih dari 3 kali. Kalau gatal pegang jari aja 1, tik, boleh mas 100 kali juga. Ini bau, batalin aja. Terus celana kesempitan, ya nungguin gini kebetulin itu barang. Enggak boleh. Jadi kalau ini mengganggu, ikat. Apalagi kalau mau sujud pakai diangkat. Nggak tahu apanya masalah. Enggak ada dalam rukun sholat ngangkat barang, nggak ada. Ngaku aja dah. Kata Ferry, lebih kuat wanita daripada laki-laki.
Luar biasa. Ini maaf ibu-ibu, bukan jorok. Memang benar. 24 jam dia standby. Mengurus dirinya, mengurus rumah tangganya, mengurus segala macam. Coba. Dari mulai terbuka mata, bangun tidur, sampai kepada ini yang dipikirkan pekerjaan. Tapi ada juga yang ngongkang-ngongkang, ada, ada. Tapi ini di hari dong nggak ada. Siapa mau bertanya lebih dahulu pada sesi ini? Masih lama loh. Saya 3 jam berdiri kuat. Asal jangan ngantuk, jangan bosan. Ini titik bekal Anda akhirat. Saya sama dengan Anda. Tidak ada perbedaan. Cuman kalau bepergian, saya sumpah masuk ke dalam tol Sumberjaya, Anda baru Ciborelang. Hanya bedanya jarak doang. Kalau Anda bisa cepat kesusun, bahkan Anda bisa mendahului. Saya baru mau masuk gerbang tol, mau ngecek saldo e-tol masih cukup bukan? Ayo siapa mau bertanya? Maaf ya, ini semuanya introspeksi diri pribadi saya sendiri dan keluarga, dan juga introspeksi diri Anda serta keluarga. Sudah sampai di mana perjalanan hidup Anda dalam beribadah? Coba berarti ada kiat-kiat. Waduh, udah ada yang ngantuk nih. Minum kalau ngantuk. Kalau hanya memperingati Isra Mi'raj saya nggak akan merokok. Karena majelis saling sembari ngerokok. Ini membawa inspirasi. Asal jangan terbalik diisap. Senyantet kalau dibalik. Ada yang mau bertanya? Dari 0 besar sampai 0 kecil jadi titik kemudian jadi garis. Apa itu lengkung, apa lurus? Saya memberikan contoh. Kok nggak ada pikiran gimana supaya saya juga bisa? Ini semuanya karena Fatihahnya diterima. Itu baru Fatihah loh. Gimana lagi kalau sholatnya sudah baik? Al-Mukarram baru datang. Enggak dengar. Enggak pernah bicara. Banyak kerja. Benar-benar luar biasa. Dan kemana aja ikut. Dia telinga hatinya yang membaca, yang mendengar, bukan telinganya. Kenapa? Bisu tuli. Tapi hatinya subhanallah. Apa yang mau saya kerjakan dia udah ngedului. Apa ini disediakan subhanallah. Dia salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat lisannya nggak pernah mengucap yang lain. Nggak pernah berburuk sangka, nggak pernah fitnah, ya. Luar biasa. Bisa nggak nyantol dia? Puasa Zakaria 3 hari 3 malam nggak bicara, baru sehari aja menjawab ngomong orang. Setelah kita benar Fatihah, ini kepada sholat. Sholat memang kewajiban. Pada umumnya